Salam generasi emas penerus bangsa. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran sejarah, yaitu mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Tentunya sebelum masuk kepada pokok pembicaraan kita, yaitu proses masuknya agama Islam ke Indonesia, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu Islam. Islam adalah agama yang pertama kali berkembang di Jazirah Arab, khususnya di Mekah dan Madinah. Awal mula agama Islam berkembang yaitu dimulai dengan turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Arab Saudi. Inti ajaran dari agama Islam itu sendiri yaitu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu. Baiklah, kembali lagi ke pokok pembicaraan kita, yaitu proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Jalur masuknya Islam ke Indonesia. Sejak awal, Selat Malaka merupakan jalur utama lalu lintas pelayaran perdagangan internasional. Setidaknya, ada dua jalur yang menjadi rute masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama, jalur utara dengan rute Arab, yaitu Mekah dan Madinah, Damaskus, Irak, Persia, Gujarat, yaitu pantai barat dan India, Sri Lanka, dan Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Selanjutnya yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori ini diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J.C. Van Lier, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Teori yang kedua yaitu teori Persia atau teori Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Dejaningrat. Abdurrahman Misno dalam Research Translation Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan Dejaningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terbuat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabon di Bengkulu dan tabik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram.
Teori selanjutnya atau teori yang terakhir adalah teori Gujarat atau teori India. Teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Sunok, Honggrong, serta Sucipto Wirjosoparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik Al-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik Al-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara tahun 2009, karya Uka Teja dan Nasmita, corak batu nisan Sultan Malik Al-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Campai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Cara atau saluran penyebaran Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Disebabkan jalur pelayaran dan perdagangan, wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang, baik antara pedagang lokal maupun dengan bangsa lain seperti Arab, Persia, dan Gujarat. Selain tujuan ekonomi, para pedagang dari Arab, Persia, ataupun Gujarat juga bertujuan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Melalui pernikahan. Ikatan pernikahan juga memiliki andil besar dalam penyebaran Islam. Para pedagang Muslim yang menetap di pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Pernikahan dengan putri bangsawan juga banyak yang terjadi, sehingga melahirkan putra Muslim yang kelak membawa pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, yaitu melalui pendidikan. Untuk mencetak generasi penerus penyebar agama Islam di Indonesia, para ulama dan guru-guru agama pada waktu itu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang digunakan seperti surau, dayah, dan pesantren. Melalui tasawuf atau tarekat. Tasawuf merupakan jalan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah SWT dan memperoleh ridhonya. Metode penyebaran Islam oleh guru-guru tasawuf dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia karena mampu beradaptasi dengan alam pikiran dan budaya yang berkembang di masyarakat. Yang terakhir yaitu melalui kesenian. Sunan Kalijaga adalah wali Allah yang memiliki keahlian menyebarkan Islam melalui jalur kesenian. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur Islam baik dalam cerita, tembang, maupun pertunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat Indonesia masuk agama Islam.